Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam semuanya Bang Abeng. Ya, Bu Tino. Seperti biasa kita mulai dengan Pantun Hari ini Pantun. Kemerdekaan tanggal Ya. 17. Oh ya. Di puncaknya adalah menaikkan bendera sebagai hari puncak. Artinya Mas Tino. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan itu yang 19 Ya. dalam provinsi Jawa Barat. Mantap. Kan semua akhir itu. Iyalah. Ujung itu, tapi tak apa. Biar kenal. Kalau sengaja. Bunyinya pantun gitu. Bunyinya pantun karena kita nak lepas dari itu. Ya. Udah 19 nih Bang Abeng. Alhamdulillah. Nggak terasa kita nih ya. Artinya kita tidak monoton tentang pemberdayaan. Karena pemberdayaan ini banyak sebenarnya Bang. Ya. Kan bisa di bidang sosial, bisa Betul, politik, betul. bisa juga di bidang hukum nih Bang. Ya, betul. Kita berharap sebenarnya ya kawan-kawannya, anak-anak muda kita itu ya artinya memahami bahwa sebenarnya pemberdayaan itu bisa menjadi cikal bakal dalam pembangunan Indonesia ke depannya Bang Abeng. Harusnya seperti itu Bang Artinya Tino. kan, jadi walaupun mereka orang hukum misalnya, Betul. kemudian orang teknik misalnya, ya dia harus tahu bahwa kalau masyarakat dibuat berdaya, artinya bukan tidak berdaya, dibuat berdaya. Beda Bang Abeng. Dibuat berdaya artinya pembangunan akan lebih maksimal. Betul. Jadi kira-kira untuk hari ini kita siapa yang kita undang Bang Abeng? Nah, kita karena tadi sudah bicara menyinggung tadi masalah hukum nih Mas Eno. Nah, kita akan mengundang narasumber yang paham tentang hukum sebenarnya kan. Tadi bukan orang yang pernah dihukum kan? Nah, berarti enggak. Bukan ya. Nah. Katanya kan kalau lebih paham pernah mengalami. Oh iya. Katanya. Tapi mungkin juga mengalami. Nanti kita tanya nih Mas Eno. Jadi kita cuman di sini kita tidak cuma bicara tentang pasal-pasal yang kaku nih Bang Seno. Ya. Kita mau lihat lebih dari sisi sosialnya, dari sisi kemanusiaannya. Ya. Nah, bagaimana bahwa hukum ini bukannya menjadi sebuah alat untuk menakuti, tapi sebuah alat justru untuk memberdayakan masyarakat supaya lebih paham tentang hukum. Betul Bang Abeng. Nah, jadi artinya kan kita berarti sekali lagi jangan takut dengan hukumnya. Betul. Tapi harus disikapi tadi Betul. kan. Nah, karena pada intinya namanya hukum kan mengatur kan. Ya. Ini siapa nih? Laki-laki, perempuan? Nah, nanti kita lihat Mas Seno. Oke. Tapi yang jelas ini kita paket komplit nih Mas Seno. Komplit? Ya. Oke. Beliau ini adalah seorang pemberdayaan masyarakat Mas Seno. Aktif di mantan juga ya, Bang, ya? NGO, Ya. aktif di LSM kan. Kemudian juga seorang pengacara. Masa? Berarti banyak melakukan pendampingan hukum, masalah hukum kan. Bukan pengurang banyak acara bukan ya? Bisa jadi nanti kita tanya. Oke ya. Oke. Dan yang tidak kalah penting sekarang beliau ada seorang dosen Mas Seno. Alhamdulillah. Berat itu Bang Abeng. Nah, artinya memberi pengetahuan, memberi pelajaran tentang hukum kan kepada mahasiswa, kepada anak-anak ya, supaya paham tentang hukum kan itu kan. Betul, betul. Jadi benar-benar paket komplit. Baik, sahabat pemberdayaan sudah hadir di tengah kita. Inilah Ibu Yudit Eva Meta Fitra Nila SH MH CPM. Wah, panjang itu. Mbak Yudit, saya manggilnya Mbak Yudit ya. Panjang benar. Betul. Alhamdulillah kita ketemu ya Mbak Yudit lagi ya di kampus. Oh ya, kita berada di kampus OSO nih Bang Abeng. Nah, alma maternya Bu Yudit. Universitas Sabta Udang. Kemudian ya kita juga ada teman-teman, tapi teman-teman Nah. sabar dulu nanti. Oh, gitu? Bu Yudit dulu. Oh ya, Biar mudah-mudahan podcast kita bisa sampai ke Pak Oso ya. sampai nanti kita undang beliau kalau beliau mau. Amin. Ya, silakan Mbak Yudit. Sebelum saya menyapa peserta, saya ingin pantun. Nah, Wah, ini khawatir saya nih Mas. Nah, itu. Kalau pantun nih. Buah nenas, buah kedondong. Cantik. Salamnya dijawab dong. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama panjang saya Yudit Eva Meta Fitra Nila. Wih, Kalau nama pendeknya Ya, biasa artinya apa? dipanggil Yudit. Saya ingin memperkenalkan sedikit. Di kampus Universitas OSO ini ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Hukum dengan prodi hukum, kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada prodi manajemen, dan yang ketiga ada Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Kelautan, ada 3 prodi kimia, biologi, dan ilmu kelautan. Nah, itu yang ada. Nah, kalau keseharian saya di sini kebetulan saya ngajar di prodi hukum kurang lebih 3 tahun. Tadi sudah diperkenalkan juga aktivitas lainnya sebagai advokat dan masih juga sebagai badan pengawas di sini. Oke, Bu Yudit sudah memperkenalkan dirinya. Nah, kita punya teman-teman nih, audien nih, ada adik-adik laki-laki dan perempuan nih yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Kira-kira boleh Mbak, adik-adik memperkenalkan dirinya biar bisa diketahui dari mana? Silakan. Tamu kita nih Bang Seno ya. Silakan Mbak.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari Universitas Oslo, kami dari program studi manajemen, program studi hukum, dan program studi kelautan. Terutama anak muda memang harus semangat. Kita yang tua itu masih semangat. Nah, itu dia. Tapi kita harus satu gerakan Bang Obeng. Akhirnya mengaku tua juga. Bukan, satu gerakan. Oh iya, gerakannya. Menolak tua. Oh, menolak tua. Jadi kita tidak boleh menggunakan istilah tua sekarang, dewasa. Dewasa. Oke, terima kasih ya adik-adik atas kehadirannya dan meramaikan podcast ini. Ya, juga Mbak Yudit juga kami ucapkan terima kasih bisa meluangkan sedikit waktunya. Nah, kita akan coba bincang nih Mbak Yudit ya. Nah, tapi sebelumnya Pak Seno supaya juga pemirsa dan adik-adik yang ada di sini tahu ya, tema podcast kita kali ini adalah bukan sekedar pasal, mewujudkan keadilan sosial lewat pendidikan dan pendampingan hukum. Oke, tema kita ada pendampingan hukum, bukan pendampingan hidup. Ya. Oke, Mbak Yudit, tadi lihat pengalaman Mbak Yudit sangat banyak sekali mengenai kebudayaan, kemudian advokat, kemudian terakhir dosen. Nah, dari perjalanan hidup yang sekian ini mungkin sudah sekitar 20 tahun lebih kali Mbak Yuditnya sejak tamat kan sampai sekarang. Nah, kalau Mbak Yudit boleh bercerita, kira-kira sebenarnya kalau bidang hukum ini apa yang menjadi permasalahan dalam hal untuk memberdayakan masyarakat supaya mereka paham hukum, gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri sebenarnya prosesnya adalah terkait dengan kesadaran hukumnya, karena memang ketika misalnya masyarakat itu tidak sadar, kadang dia juga tidak berani. Keberanian berarti ya. Keberanian. Tapi berani ini banyak dimensinya Pak Seno ya. Iya. Jadi mungkin adik-adik juga tahu di sini ya, tapi pemirsa mungkin belum tahu ya bahwa Bu Yudit ini atau Mbak Yudit ini ya, berani dalam hal ini memberikan kepercayaan nih Pak Seno. Iya. Nah, dia buktikan dengan membuka yang namanya kantin kejujuran. Kantin kejujuran ini menjual aneka makanan kan, nanti yang belanja mahasiswa tapi tidak dijaga nih Mas Seno. Jadi mahasiswa membayar sesuai harga, kembaliannya diambil di situ lagi. Nah, itu dibiarkan gitu kan. Nah, meskipun pada awalnya katanya tekor gitu, tapi masih berani nih, masih berani lanjut kan. Nah, di kantin kejujuran ini kan pengawasannya minim Pak Seno ya. Betul. Tapi norma sosialnya kuat. Kita diuji, jujur nggak kan? Nah, berbanding terbalik dengan di dunia nyata kan. Dimana kalau di dunia hukum ini aturan ketat, tapi masih bisa bocor juga nih Pak Seno. Nah, itu. Mungkin kita mau mengulik lah ya dari Bu Yudit ini bahwa apakah kantin kejujuran ini bisa menjadi model apa kita sebut saja sistem pembelajaran hukum lah di dunia nyata ini, bahwa kejujuran ini lebih penting gitu kan daripada aturan-aturan. Ini gimana pendapat Bu Yudit? Kalau yang saya lihat memang untuk kantin kejujuran ini sejarahnya diawali dengan rasa keprihatinan karena memang kondisinya yang tidak ada ya, kantin di dalam lingkungan kampus, yang ada itu yang di luar kampus. Sehingga saya mencoba untuk inisiasi membuat sebuah kantin dengan namanya kantin kejujuran. Jadi proses juga itu mereka memilih, kemudian mereka membayar dan mengambil kembaliannya secara sendiri gitu, tanpa diawasi. Nah, tapi di sini sebenarnya saya pengen melihat bukan soal yang tadi ya ada urusinya, tapi prosesnya adalah nanti dampak untuk membangun karakter mahasiswa yang lebih Karakter kuat, ya, karakter untuk jujur. Karena apa tadi terkait dengan yang selama ini mungkin kita lihat ya, permasalahan hukum itu di penegakan hukum. Orang jujur enggak untuk misalnya tadi untuk menegakkan hukum. Karena kan kita banyak juga ya. Misalnya kenapa misalnya masyarakat itu tidak percaya dengan hukum, tidak percaya dengan misalnya ya pasal-pasal yang sudah ada, yang sudah ditentukan, yang malah ternyata sudah inkrah gitu, tapi tidak dijalankan. Nah itu kan menjadi persoalan ketika hukumnya sudah bagus, tapi ternyata pada saat tataran misalnya penegakan hukumnya itu tadi Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres, itu ya tadi makanya itu mengkombinasikan antara misalnya tadi antara kesadaran dengan misalnya aktualisasinya itu. Ya, harapannya kan kalau mahasiswa jujur kan nanti di lapangan juga menjadi bagus nih Mas Seno. Betul. Saya juga setuju Bang Abeng bahwa memang kejujuran itu harus ditanamkan kepada generasi muda kita. Nah tadi kan Mbak Yudit bercerita, ini mahasiswa, konteks mahasiswa. Nah,
Saya berharap sih sebenarnya kalau memang ini bisa menarik, ini menjadi sebuah rule menjadi di bawah, Pak. Ya, Nah, karena artinya kajian kejujuran harusnya tidak dimulai dari mahasiswa, betul. tapi dimulai dari mungkin anak kita Iya. dan segala macam kan, sehingga nanti sampai terus ke sekolah. Tapi mungkin ini sebuah rule saja kan, Ya, artinya model ya. artinya Mbak Yudit ini sudah berusaha, harusnya kan jiwa-jiwa seperti ini ditanamkan. Itu dia. Nah, bicara tentang hukum, bicara tentang kejujuran juga nih Mbak Yudit. Ini ada yang menarik nih Mbak Yudit. Orang sering kata bahwa hukum itu sebenarnya tidak pandang bulu, tapi pandang duit. Oh gitu. Kemudian ada lagi lebih bahaya itu apa yang ke bawah, tumpul ke atas. Oh ya. Apakah memang di satu sisi memang hukum itu memberi celah bagi dia bahwa ada hal-hal seperti ini? Karena kalau kita bicara tentang pasal-pasal hukum memang ya artinya hukum itu memang banyak bermain, Mbak Yudit. Mohon maaf saya kurang paham, tapi lalu kalau kita baca undang-undang KUHP itu Bang Hamid, Ya. minimal sekian tahun, maksimal sekian tahun. Ya. Nah, artinya itu kan ada bermain. Nah, Betul. hukum itu tidak bicara saklek saja. Orang mencuri dihukum 2 tahun, tek. Nah, atau orang merampok dihukum sekian tahun, tek. Gitu, kan? Sehingga tidak ada lagi tawar-menawar. Nah, mungkin Mbak itu bisa bercerita. Jadi sehingga sekali lagi banyak masyarakat yang tidak gagal paham tentang hal-hal seperti ini, Mbak. Nah, kalau pemahaman masyarakat, memang tadi kita harus mulai dengan tadi membangun kesadaran masyarakat. Tapi kalau misalnya kita lihat fenomena yang ada di saat ini kan apa? Masyarakat itu menjadi tidak percaya dengan hukum. Harus diluruskan. Hukum itu tidak salah. Hukumnya tidak salah, ya. Tidak salah. Pasal-pasalnya tidak salah. Ya. Karena tadi kalau dikatakan Bang Seno, kalau misalnya tadi apa? Ada pilihan atau misalnya minimal hukumannya Ya. minimal, nah, itu batasan untuk misalnya hakim untuk mempertimbangkan untuk memutuskan terkait dengan hal yang bisa dipertimbangkan apakah dosa yang hukumnya paling rendah atau yang misalnya yang maksimal gitu. Tetapi kalau dari konteks yang misalnya masyarakat menganggap hukum itu tadi apa kumpul di apa di atas tajam di bawah, yaitu kalau dilihat memang jujur semuanya kita bisa lihat cermati memang itu adalah fakta. Karena apa? Sebenarnya tadi saya katakan hukum Tapi itu bukan tidak di Republik Indonesia kan, itu di Republik Konoha. Yang di Republik Indonesia kan ada maderja. aparat yang misalnya aparat penegak hukum ya tanda kutip ya tadi kalau dalam misalnya kan itu segitiga ya di mana misalnya tadi ada hukumnya ada masyarakatnya ada aparat penegak hukumnya. Nah kalau misalnya ketiga itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan program itu tidak ada masalah. Ketika hukumnya bagus, penegakannya tadi juga sudah dimulai, tapi tadi oknum yang misalnya di situ tadi yang mulai tadi tidak bisa menegakkannya tadi mencari celah. Mereka memanfaatkan misalnya ketidaktahuan dengan misalnya tadi mereka mulai dengan apa menawarkan sesuatu untuk misalnya proses yang menjadi panjang dan lama sehingga masyarakat malas. Ini karena ketidaktahuan ya Bang Seno ya, tapi mungkin benar nih. Jadi pernah terjadi di suasana sekarang nih kan ada satu buku yang bestseller nih. Judul bukunya mungkin nanti adik-adik boleh cari ya. 1000 Cara Menjadi Kaya Dalam Satu Malam. Nah, ini buku sangat menarik kan. Nah, jadi ada orang yang mau beli di toko buku, tapi pada saat tidak mau bayar dikasih 2 bukunya. Protes dia kan saya cuma beli 1 buku saja, Menjadi Kaya dalam dalam Satu Malam. Ternyata buku kedua itu adalah buku undang-undang KUHP. Nah, artinya apa? Artinya bahwa boleh menjadi kaya tapi harus melanggar hukum atau tidak. Nah, ini kan lebih kepada literasi ya, literasi legalasi atau pendidikan hukum kan. Nah, apalagi kalau kita tahu di Kalimantan ini ya, apalagi Kalimantan Barat ini kan di desa-desa apa mereka paham tentang hukum, padahal mereka berhadapan dengan hal berkaitan tentang hukum kan. Apa misalnya mengenai tanah misalnya kan. Muncul sengketa tanah, belum lagi masalah keluarga, masalah segala macam kan yang bersifat pada pendidikan hukum kan. Nah, kita khawatir mereka dalam kondisi tidak tahu nih, sehingga dipermainkan oleh mereka ya yang mengambil keuntungan dari situ, misalnya kan untuk lahan untuk apa segala macam itu Bang Seno kan. Nah, kembali ke hal tersebut ya, pendidikan hukum atau legal literasi ya. Kira-kira apa nih yang menjadi penting supaya masyarakat bisa menjadi paham dan sampai ini bahwa hal-hal tentang pendidikan hukum itu penting dan mereka menjadi tahu sehingga mereka artinya tidak dipermainkan oleh hukum gitu. Oh, yaudah. Mengingatkan saya kurang lebih berapa tahun yang lalu 20 tahunan gitu ya karena 15 tahun di lembaga bantuan hukum
alias yang mendampingi kelompok rentan. Kelompok rentan itu ada perempuan dan anak dan termasuk juga disabilitas. Nah di situ memang kita melihat ketika misalnya kelompok rentan ini kan memang udah apa ya, yang sangat rentan untuk menjadi korban tindak kekerasan. Nah kita mulai dengan tadi melatih perempuan-perempuan yang awalnya itu kita dampingi dia sebagai korban, kemudian kita kuatkan dia untuk bisa menjadi sadar dengan haknya, terutama hak asasi manusianya sebagai warga negara Indonesia, dan itu tadi menjadi kelompok rentan itu dengan melatih mereka menjadi paralegal. Paralegal ini pendamping. Jadi dia awalnya dia Relawan, ya. korban, kemudian dia bisa terkuatkan, bisa kita dampingi, dan dia juga bisa menguatkan kelompok-kelompok rentan yang lainnya untuk tadi menyadari ataupun paham. Berarti perlu masif ini kan, perlu banyak nih pelatihan untuk para legal ini kan, supaya mereka bisa membantu masyarakat. Gitu juga Bang Beng. Ya. Takutnya bukan apa tadi kan disitu katakan awal. Mereka ini para korban, jangan di korban dulu dia baru bisa. Oh iya. Sebenarnya enggak juga kan. Harusnya jangan menunggu jadi korban kan gitu Iya. kan. Kalau nggak salah saya Bang Abeng 2 hari yang lalu di koran itu Pak Gub sudah mengatakan akan membuat pondok pengaduan di desa. Oh iya. Nah, jadi artinya kasus hukum menurut beliau sebaiknya sebelum sampai ke pusat di provinsi macam harusnya sudah bisa diselesaikan. Ini kan sebenarnya menarik. Nah, apakah fakultas atau universitas bisa menangkap ini misalnya kan bekerjasama sepertinya tadi beberapa paralegal mungkin mendidik aparatur desa untuk menjadi agen-agen hukum. Kan ada sebuah kasus yang menarik nih Bang Beng. Ya. Nah, terakhir diberitahukan bahwa ternyata 80% kasus perceraian, nah ini bukan tapi tidak benar ya, kasus perceraian itu diajukan oleh perempuan. Nah, di satu sisi positif ya kan kita melihat kemungkinan ini ada peningkatan pengetahuan Bang Beng dari kaum perempuan. Sebenarnya kondisi yang paling ideal pemerintah itu adalah ketika mereka mengatakan udah kau pergi, kami udah bisa. Nah, sama dengan hukum, takutnya kan udah kau pengadilan tak perlu kamu udah tahu. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa menjadi mukul balik tadi Mbak Ibu? Tidak setuju juga kalau terkait dengan bahasanya memukul balik, karena antara perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama. Bukan artinya dan ketika masyarakat sudah melek hukum, bisa saja orang-orang hukum tidak dipakai lagi. Artinya ya bakal kehilangan pekerjaan. Bang, bahasa kasar ini kan begitu, bahasa kasarnya. Nah. Kalau saya melihatnya, kalau misalnya perempuan-perempuan itu terkuatkan, tentunya tugas kita kan semakin ringan, dan tentunya kita bisa ambil bagian yang lain. Karena kalau misalnya tadi Bang Seno katakan kalau perempuan yang misalnya sudah berani, dia kemudian banyak kasus perceraian diajukan oleh perempuan, berarti karena dia sudah siap dengan konsekuensinya. Karena kalau selama ini pendampingan hukum yang kita lakukan itu, kenapa misalnya perempuan itu tidak berani untuk memutuskan, untuk misalnya menggugat cerai? Karena tadi dia tidak kuat, dia tidak tahu, kemudian juga dia tidak tahu hak-haknya, kemudian dia tidak tahu misalnya prosedurnya, kemudian juga dia tidak berani karena tadi dia tidak mandiri. Menarik sekali nih Bang Seno, tapi mungkin adik-adik ini ada pengen bertanya juga nih Bang Seno kan. Kita terus nih yang nanya nih kan. Silakan. Siapa nih yang mau bertanya nih adik-adik ini? Perkenalkan, nama saya Bilsawi Failansyah dari Prodi Ilmu Kelautan. Pertanyaannya, kasus hukum seperti perkara Sylvester yang sudah inkrah tapi tidak dieksekusi menimbulkan pertanyaan besar soal kredibilitas penegakan hukum. Bagaimana pandangan Anda? Secara umum kalau kasus Sylvester itu kan hanya salah satu bagian kecil kasus-kasus hukum yang sudah inkrah dan istilahnya ya sudah mengikat dinding. Hukum itu tentunya harus dijalankan. Tapi kenapa misalnya tadi tidak bisa dijalankan? Nah, tentunya kita harus lihat di sini siapa yang berhak untuk misalnya untuk menjalankan, mengeksekusi. Tentunya di sini adalah jaksa ya. Nah, bagaimana misalnya tadi ternyata udah inkrah tapi belum dieksekusi. Nah, kita lihat di situ akan ada celahnya. Kenapa belum dieksekusi? Tentunya ada lengah ya. Jadi kadang-kadang kita yang prinsipal itu tidak mengetahui kalau misalnya eksekusi itu ranahnya di mana. Kadang-kadang kita menggunakan media gitu ya, kita menggunakan media untuk misalnya tadi
sudah inkrah tapi ternyata tidak bisa menjalani itu juga bisa membangun opini publik. Oke, menarik nih Bang Abed. Ya. Jadi kelautan kita Dede ya. Ya. Kalau mungkin nanya tentang sebentar. Coba. Dia nanya tentang Aquaman kan. Oke, berikutnya mungkin siapa? Siapa? Silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kawini Prakusya, saya dari Prodi Manajemen. Izin bertanya Bapak Ibu, terkait isu yang sekarang itu kan restoratif justice ya, yang ini ramai dibicarakan. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah pendekatan ini benar-benar berpihak pada korban atau membuka peluang negosiasi yang melakukan penegakan hukum? Sekian, terima kasih. Ada dua kata yang saya tangkap dari pertanyaan saya, restoratif justice. Terkait dengan restoratif justice itu sebenarnya kita melihat tidak semua perkara yang misalnya tadi bisa dilakukan dengan restoratif justice. Jadi dia pendekatannya itu memang lebih pada bagaimana misalnya antara pelaku dan korban itu merasa nyaman. Kemudian juga dia memberikan untuk merehabilitasi para ini ya, misalnya bisa pelaku dan korban, karena itu untuk kasus-kasus tertentu yang bisa dilakukan dengan penyelesaian restoratif. Yang belum ini sebenarnya yang diinformasikan. Nah, masyarakat tidak tahu hak-haknya. Contoh kalau kasus-kasus tertentu itu, misalnya kalau yang misalnya tadi terkait dengan pelakunya anak, ya, pelakunya anak, korbannya juga anak. Itu biasanya dilakukan dengan Jadi jalan damai gitu ya? ya, perdamaian antara pelaku dan ini. Dan kemudian juga untuk memudahkan mereka misalnya bisa mudah diterima di lingkungan masyarakat, karena kan banyak sekali misalnya tadi pelaku yang tidak tidak bisa diterima di lingkungan masyarakat, tapi itu untuk kasus yang memang sudah ditentukan. Kalau yang kasus-kasus kayak teroris Itu nggak bisa. Nggak bisa damai ya? Itu tidak Oh bisa ya, berarti dengan memang ada batasannya ya. Nah, khawatirnya kan berkembang kan, Ya. ada yang melakukan pembunuhan udah damai kita misalnya kan? Nah, tapi itu sebenarnya ada memang sebenarnya kasus yang menarik Pak Ben. Ya. Bapak kita itu pernah kecelakaan menabrak anak kecil. Karena anak kecil ini berlari tanpa sepengetahuan orang tuanya, jadi kakek sini tidak tahu, tidak bisa mengelak, mati. Kemudian berdiskusilah dengan si orang tua, dan orang tua ini mengakui, menyadari ini kesalahan dia. Orang tua ini menyadari itu kesalahan dia karena dia membuat si anak lari dari rumahnya. Tapi celakanya sekali lagi, ketika sampai di aparat hukum itu tidak diakui. Artinya ya karena bapak sudah menghilangkan nyawa orang secara hukum, katanya bla 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 bla. Nah, artinya ini kan tadi saya bilang harus tahu korban dengannya itu sudah sepakat, ya masa hukum harus masuk lagi kan. Artinya bisa tidak kita bersikeras bisa. Padahal sekali lagi orang tua si korban sudah merelakan anak, tidak ada tuntutan segala macam, tapi karena alasan bla 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 nyawa hilang, akhirnya. Silakan yang terakhir yang ketiga. Kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu, belakangan ini kan merak kasus pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, bagaimana seharusnya masyarakat memahami batasan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat UU ITE? Sekian, terima kasih. langsung dia nih Pak. Iya. Langsung saja. Nah, Kita ini juga biasanya pengen tahu nih, kadang-kadang dengar. suka kebebasan untuk berekspresi. Nah, jadi kalau kita melihat konteksnya itu sebenarnya kita punya hak untuk misalnya berpendapat atau misalnya menilai seseorang atau misalnya sebuah kasus. Itu juga bisa menggunakan misalnya tadi kalau undang ITE otomatis kan apa yang kita lontarkan itu bahasanya tadi udah menjadi asumsi ini ya, konsumsi publik. Kalau misalnya tadi kita masukkannya misalnya di media. Nah, tentunya ketika misalnya itu menjadi konsumsi publik, itu kan kita sebenarnya harus dalam batasan-batasan tertentu. Walaupun benar apa yang kita sampaikan, kadang-kadang nih orang Walaupun benar ya. walaupun benar, tetapi biasanya tadi tidak dibarengi dengan misalnya bukti-bukti, dan caranya yang biasanya itu yang memang secara frontal, tidak yang misalnya bahasanya santun, bahasanya. Jadi ya sebenarnya kalau memang pengen misalnya menyampaikan sesuatu ya silakan, tapi jangan misalnya menyerang secara individu, kemudian juga bahasanya juga tadi dengan data-data
pribadi yang Ad hominem, ya. itu yang sebenarnya harus dijaga. Sama juga kalau misalnya kita dalam pendampingan hukum, ketika kita misalnya mendampingi kasus hukum, sebenarnya kita tidak boleh bahasa tadi mempublisnya secara ini ya, karena kita banyak lihat juga yang kemarin lagi viral. Jadi bahasanya kadang-kadang media itu dianggap ya tadi dia menghakimi sebelum proses hukum berjalan. Nah itu kan kebanyakan seperti itu media. Nah kita tidak mau seperti itu. Alangkah baiknya sebenarnya media itu digunakan tadi untuk media advokasi, Memang tidak sekali untuk lagi, menghakimi. ya memang sekali lagi ya memang keterbukaan ini banyak juga menimbulkan permasalahan. Artinya ya memang orang bebas, tapi kegiatan berjudis ini artinya ada kisi-kisinya, karena dia tidak bisa juga. Artinya ketika dia belum tahu, janganlah dia mengungkap, karena bagaimanapun kan nama media ini kalau sudah keluar kan susah, ya kan? Kata orang tuh kalau dihanati itu bisa tapi rasanya akan hilang semua. Itu kata orang bijak, itu artinya. Nah, saya selalu mengajarkan apa yang didalilkan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang didalilkan apa yang harus didalilkan itu dipertanggungjawabkan. harus dipertanggungjawabkan dalam artian ketika kita mengucapkan si A salah, tentunya kita sudah ada bukti. Nah begitu juga pada saat misalnya tadi tentang kebebasan, kita kan tidak mungkin juga misalnya melarang orang misalnya menyampaikan sesuatu di muka umum, tetapi ketika dengan misalnya yang dengan bukti itu ya tidak masalah, dan di media juga ada prosesnya juga. Ketika misalnya kita mau publish berita, tentunya akan ada proses untuk hal itu. Sekarang itu kepo namanya, Ya. kepo pernah aku nih katanya kan. Jadi sudah ada ya, berarti Ya, Mbak Widya, sudah. kita memberikan penguatan. Nah, tapi pada inti sekali lagi memang kembali kepada kita nih Mbak. Ya. Artinya kawan-kawan pengguna medsos untuk sekali lagi ya tidak intinya mungkin juga kita memperkuatkan program pemerintah untuk tidak menggunakan medsos ini secara sembarangan. Betul. Dan akhirnya Pak Zeno ternyata memang pendidikan hukum menjadi penting ya Pak Zeno. Ya. Jadi, karena tanpa pendidikan hukum kita jalan di dalam gelap nih Pak Zeno ya. Betul. Jadi hukum ini, pendidikan hukum ini itu ibarat center nih Pak Zeno ya. Memberi jalan terang kita kan, ya sahabat kebudayaan ya. Supaya kita lebih tahu, lebih berdaya akhirnya kan. Ya, artinya tadi Bang Abi sudah sedikit menyinggung bahwa penting untuk bernikah dalam satu malam. Tapi lebih penting lagi untuk mengetahui apa sih kau lakukan untuk kau kaya itu. Nah, itu kalau dia. kau kaya tapi merugikan orang. Betul. Nah, kan artinya apa kan? Nah, ini juga perlu bagi kita semua. Nah, sekali lagi hukum bukan sesuatu yang harus ditakuti. Nah, mungkin ada closing statement dari Mbak Yudit? Satu yang saya pesankan ya untuk di audionya juga ada mahasiswa dan menonton podcast ini, tentunya satu hal, apa yang kita perbuat tentunya kan harus dipertanggungjawabkan dalam konteks misalnya ketika itu sudah masuk ke ranah publik, tentunya tadi kita konsekuensi hukumnya harus ada, sehingga tadi kita harus misalnya mempertanggungjawabkan hal-hal yang memang sudah yang kita tahu hukumnya, kemudian juga kita tahu akibatnya, sehingga tadi kita tidak menyalahkan orang lain. Terima kasih Mbak Dide atas kesempatan. Sebelum kami tutup, kami mungkin ingin mengingatkan kawan-kawan dan pemirsa yang lain, mungkin bisa di-view sedikit. Ya, kita juga ada kerjasama dengan Bu Diana, Rumah Host and Breeder. Rumah Rajut. Rumah Rajut. Jadi membuka peluang bagi kawan-kawan putra perempuan yang ingin memiliki keahlian merajut. Artinya ini bisa menjadi sebuah alternatif pekerjaan Bang Beng. Ya. Nah, bagi kawan-kawan di samping ya jadi mahasiswa mungkin juga bisa merajut, dan Bu Diana siap untuk memberikan pelatihan. Nah, sudah diundang Bu, jadi mungkin juga kampus juga bisa membuka peluang ini. Terima kasih juga pada Universitas Oso yang sudah memberikan tempat pada kita Bang Beng. Ya. Pada Profesor juga adik-adik yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau perbuatan yang salah, karena kita manusia kadang-kadang tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari lupa. pagi Nah, ini dia. untuk mencari peluh. Ya. Peluh dibersihkan dari pakaian. Artinya Pak Zeno. Ketemu kembali dalam episode ke-20 Cantik. bersama podcast Jejak Kebudayaan. Ah. Saya Seni Budiartono. Saya Beng. Alan kembali. Terima kasih. Terima kasih.
terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Nah, makan deh, makan. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidup